Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadina Rismawati dengan NIM P37326120014 dari program studi D4 Fisioterapi semester 3. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang skoliosis untuk memenuhi tugas ujian praktik mata kuliah patofisiologi muskuloskeletal. Ya, yang pertama untuk definisi. Kata skoliosis berasal dari bahasa Yunani yaitu skolios yang berarti bengkok. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang berupa lengkungan ke samping atau lateral. Lalu definisi lain menyatakan skoliosis adalah sebuah tipe deviasi postural dari tulang belakang dengan penyebab apapun, yang dicirikan oleh adanya kurva lateral pada bidang frontal yang dapat berhubungan atau tidak berhubungan dengan rotasi korpus vertebra pada bidang aksial dan sagittal. Dan jika dilihat dari belakang, tulang belakang pada penderita skoliosis itu akan berbentuk seperti huruf C atau huruf S. Untuk epidemiologinya, skoliosis merupakan kelainan tulang belakang yang sering terjadi. Menurut Kane, diperkirakan bahwa skoliosis lebih dari sama dengan 10 derajat terjadi pada 25/1000 penduduk. Berdasarkan The National Scoliosis Foundation, di Amerika Serikat didapatkan skoliosis pada 6.000 orang, dan 2% hingga 4% adalah idiopatik skoliosis pada dewasa. Idiopatik skoliosis pada dewasa atau adolescent idiopathic scoliosis atau yang biasa disingkat AIS terhitung pada 80% dari kasus idiopatik skoliosis dan sering terjadi pada umur antara 10 hingga 16 tahun. Skoliosis yang terjadi pada anak-anak lebih berat dibandingkan dengan dewasa, dikarenakan progresivitas pertumbuhan kelengkungan tulang belakang pada anak-anak terjadi lebih cepat. Lalu untuk etiologinya, penyebab dan patogenesis skoliosis belum dapat ditentukan dengan pasti atau masih bersifat idiopatik. Namun ada beberapa kemungkinan penyebabnya, yaitu genetik, postur, abnormalitas anatomi vertebra, dan ketidakseimbangan kekuatan dan massa kelompok otot di punggung. Lalu untuk patofisiologi dari skoliosis berawal dari adanya saraf-saraf yang lemah atau bahkan lumpuh yang menarik ruas-ruas tulang belakang. Tarikan ini berfungsi menjaga ruas tulang belakang berada pada garis yang normal, yang bentuknya seperti penggaris atau lurus. Tetapi karena suatu hal, di antaranya kebiasaan duduk yang miring, membuat saraf yang bekerja menjadi lemah. Bila hal ini terus berulang menjadi kebiasaan, maka syaraf itu akan mati. Ini berakibat pada ketidakseimbangan tarikan pada ruas tulang belakang. Oleh karena itu, tulang belakang yang menderita skoliosis itu bengkok seperti huruf S atau huruf C. Lalu untuk klasifikasi dari skoliosis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah struktural skoliosis dan yang kedua ada non-struktural skoliosis. Untuk struktural skoliosis, skoliosis tipe ini bersifat irreversibel dan dengan rotasi dari tulang punggung. Nah, struktural skoliosis ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada idiopatik, osteopatik, dan juga neuropatik. Untuk idiopatik, tipe idiopatik skoliosis bisa dibedakan menurut umur menjadi tiga. Yang pertama, tipe infantile skoliosis, yaitu kurva terjadi sebelum umur 3 tahun, di mana lebih sering terjadi pada laki-laki daripada perempuan, dan sebagian besar torakal melengkung ke kiri. Lalu yang kedua untuk tipe juvenile scoliosis, yaitu terjadi pada umur 4-10 tahun. Berbagai bentuk dapat terjadi namun kurva torakal biasanya ke kanan. Skoliosis juvenil biasanya lebih progresif dari adolesen. Yang ketiga ada tipe adolesen,
yaitu terjadi pada umur 10 tahun atau lebih. Skoliosis jenis ini paling sering terjadi pada remaja putri. Lalu yang kedua ada skoliosis osteopatik. Skoliosis osteopatik itu bisa terjadi karena kongenital dan juga didapat. Nah, untuk kongenital ini dibagi menjadi dua, yaitu terlokalisasi dan juga general. Untuk terlokalisasi itu bisa disebabkan oleh kegagalan pembentukan tulang punggung atau hemivertebra dan kegagalan segmentasi tulang punggung atau unilateral bony bar. Dan untuk yang general bisa disebabkan oleh osteogenesis imperfecta atau kelainan genetik yang ditandai dengan tulang rapuh yang mudah pecah dan arachnodactyly yang ditemukan fraktur dislokasi dari tulang punggung, trauma, rickets dan osteomalacia, emfisema dan torakoplastik. Dan untuk skoliosis osteopatik yang didapat itu biasanya terjadi karena dislokasi dari tulang belakang. Lalu untuk yang ketiga yaitu skoliosis neuropatik juga sama, bisa dikarenakan kongenital dan juga didapat. Untuk kongenital bisa disebabkan oleh spina bifida, neurofibromastosis atau kelainan genetik di mana pertumbuhan sel terganggu sehingga tumbuh tumor pada jaringan saraf. Lalu yang untuk Lalu untuk yang skoliosis neuropatik didapat itu bisa disebabkan oleh poliomyelitis paraplegia, cerebral palsy, Friedreich's ataxia yang menyerang sistem saraf karena faktor keturunan, dan syringomyelia atau gangguan perkembangan sumsum tulang belakang. Lalu untuk non-struktural skoliosis tipe ini bersifat reversibel atau dapat dikembalikan ke bentuk semula dan tanpa perputaran atau rotasi dari tulang punggung. Nah, non-struktural skoliosis juga bisa disebut dengan skoliosis postural yang disebabkan oleh kebiasaan postur tubuh yang buruk. Lalu ciri-cirinya yaitu spasme otot dan rasa nyeri yang dapat berupa nyeri pada spinal nerve roots atau yang biasa disebut skoliosis sciatic, lalu nyeri pada tulang punggung yang dapat disebabkan oleh inflamasi atau keganasan, lalu nyeri pada abdomen yang dapat disebabkan oleh appendicitis, lalu juga ada perbedaan panjang tungkai bawah. Lalu letak dan bentuk kurva. Letak kurva bisa di servikal, torakal, lumbal, atau beberapa area. Bentuk kurva terdiri dari kurva C dan juga kurva S. Kurva C umumnya di torakolumbal, tidak terkompensasi, kemungkinan karena posisi asimetri dalam waktu lama, kelemahan otot, atau sitting balance yang tidak baik. Lalu untuk kurva S itu lebih sering terjadi pada skoliosis idiopatik di torakal kanan dan lumbal kiri. Ada kurva mayor dan kurva kompensatorik, umumnya struktural. Lalu klasifikasi dari derajat kurva skoliosis itu dibagi menjadi 3, skoliosis ringan, skoliosis sedang, dan skoliosis berat. Untuk skoliosis ringan ini kurvanya kurang dari 20 derajat, untuk skoliosis sedang kurvanya 20 derajat sampai 40 derajat, dan mulai terjadi perubahan struktural, vertebra, dan juga kosta. Untuk skoliosis berat, kurva lebih dari 40 derajat atau 50 derajat dan berkaitan dengan rotasi vertebra yang lebih besar, sering disertai nyeri, dan pada sudut lebih dari 60 derajat sampai 70 derajat terjadi gangguan fungsi kardiopulmonal, bahkan menurunnya harapan hidup. Untuk diagnosis, pada skoliosis dengan kelengkungan kurang dari 20 derajat tidak akan menimbulkan masalah. Namun, keluhan yang muncul adalah rasa pegal. Sedangkan pada kelengkungan 20-40 derajat, penderita akan mengalami penurunan daya tahan dalam posisi duduk atau berdiri berlama-lama. Bila lengkungan terlalu parah, yaitu kurva di atas 40 derajat, akan menyebabkan kelainan bentuk tulang belakang yang cukup berat. Keluhan akan semakin berat seiring dengan berjalannya pertumbuhan tulang. Secara umum, tanda-tanda skoliosis yang bisa diperhatikan pada penderitanya yaitu yang pertama,
tulang bahu yang berbeda. Salah satu bahu terlihat lebih tinggi dari bahu lainnya atau elevated shoulder. Yang kedua, tulang belikat menonjol, yaitu akibat dari terdorongnya otot oleh kurva primer skoliosis atau prominence scapula. Lalu yang ketiga, lengkungan tulang belakang yang nyata, yaitu dapat terlihat secara jelas dari arah samping penderita atau spinal curve. Yang keempat, tulang panggul terlihat miring, yaitu sebagai penyesuaian dari kurva skoliosis atau Neven waist. Dan yang kelima, perbedaan ruang antara lengan dan tubuh atau asymmetrical arm to flank distance. Dan untuk penanganannya, ada 3 macam kategori penanganan penderita skoliosis yang didasarkan tergantung dari derajatnya. Untuk skoliosis ringan, yaitu cukup diterapi dengan latihan dan juga masas. Untuk skoliosis sedang, selain latihan, masas, dan modalitas, dianjurkan juga memakai spinal brace. Lalu, untuk skoliosis berat, umumnya tidak dapat diatasi dengan latihan, masas, modalitas, dan spinal brace. Pada situasi ini, penderita memerlukan operasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.